Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita sama-sama ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillahnya ya Allah masih pertemukan kita lagi kepada uh, hari ini gitu ya. Allah masih berikan kita kesehatan gitu ya, maka patutlah kita untuk terus bersyukur kepada Allah, dan salawat serta salam juga senantiasa kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita yang hadir di sini kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Ya, oke, teman-teman, langsung aja. Insya Allah kali ini Hulwah akan kultum terkait isu yang hangat ya akhir-akhir ini. Apa itu? Ya, terkait Ratu Elizabeth dan Dr. Syekh Yusuf Al-Qaradawi gitu ya. Di mana kita tahu bahwa dua manusia ini adalah manusia yang berpengaruh dalam dunia gitu ya. Namun mereka berdua telah meninggal ya belum lama ini ya. Pertama Ratu Elizabeth duluan yang meninggal, baru Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Nah, teman-teman, keduanya ternyata lahir pada tahun 1926 dan ternyata meninggalnya pun sama di tahun 2022. Nah, kedua-duanya ini ternyata Allah rezekikan umurnya untuk hidup di dunia ini selama berapa tahun? 96 tahun. Kedua-duanya sama-sama influential people gitu ya. Orang yang sangat berpengaruh di dunia gitu ya. Yang satu berpengaruhnya karena sebab kekuasaan duniawinya gitu ya, karena menjadi seorang ratu gitu ya. Dan yang satunya lagi karena keimanannya, ketakwaannya, keilmuannya, ketundukannya, kezuhudannya, dan jihadnya. Tapi tadi, kalau yang satu itu kufur pada Allah, tidak beriman kepada Allah, dan yang satunya lagi beriman pada Allah. Ini bedanya ya. Yang satunya lagi menghabiskan usia untuk tidak berislam, tidak memegang agama Islam gitu ya. Tapi yang satunya lagi menghabiskan usianya untuk meninggikan agama Islam itu sendiri dengan membina Islam gitu ya, sampai di mana gitu ya beliau Syekh Yusuf Al-Qaradawi gitu ya diancam nyawanya, bahkan pernah dipenjara berkali-kali karena apa? Karena mendukung gerakan Ikhwanul Muslimin, bahkan mungkin pernah disiksa juga gitu, dan akhirnya beliau ini memutuskan untuk hijrah ya, hijrah dari Mesir ke Qatar gitu ya. Karena ya mungkin di sana itu terlalu ekstrim buat dirinya ya. Sehingga beliau hijrah ke Qatar gitu ya. Seperti kita tahu ketika kita belajar tentang Rasulullah kan, karena di sana rakyatnya penuh dengan apa ya, jahiliyah gitu ya, maka Allah perintahkan Rasulullah untuk hijrah dari Mekah ke Madinah gitu. Pun sama gitu ya. Yusuf Al-Qaradawi memikirkan ini mungkin dengan panjang gitu ya, makanya akhirnya ia putuskan untuk hijrah ke Qatar, sehingga di sanalah dia menjadi pengajar gitu. Nah, kalau kita bandingin lagi ya, ini kita bandingin untuk menjadi pelajaran gitu ya, bukan untuk malah yang lainnya gitu ya. Nah, kalau yang satunya lagi itu tinggi di mata dunia saja, tapi yang satunya tinggi di mata dunia dan insya Allah tinggi juga di akhirat. Bahkan mungkin sebelum wafatnya, beliau sudah terkenal di langit sana ya. Sudah dikenal sama para nabi gitu ya. Sudah dikenal sama para malaikat gitu ya. Namanya selalu disebut-sebut karena beliau memang takwanya setakwa itu gitu ya. Seorang alim gitu, seorang yang memiliki ilmu yang banyak gitu, Masya Allah gitu ya. Dari sini sesungguhnya ya kematian dua manusia ini benar-benar menjadi pelajaran banget buat aku pribadi gitu ya. Bahkan mungkin buat teman-teman semua, bahwa di sini ada hakikat yang ingin Allah tanam pada seseorang yang beriman gitu. Coba misalkan kita lihat di surah Asy-Syams dari ayat 8 sampai 10, di mana Allah bilang fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
dia akan dia Allah akan mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Jadi manusia ini diciptakan sebenarnya kan dengan sebaik-baiknya ya, seperti disebutkan dalam surah At-Tin gitu ya. Dan sungguh gitu ya, tugas kita di sini adalah untuk beribadah kepadanya, untuk taat kepadanya. Jadi semua apa yang kita lakukan selama di dunia ini akan diperhitungkan, akan dihisap di yaumil akhir nanti ya, gitu. Nah, kenapa sih? Kenapa? Karena kita tahu bahwa di dunia ini ada yang namanya pilihan. Kita bebas membuat keputusan. Maka atas setiap keputusan yang kita pilih, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan gitu dan akan ada resikonya gitu. Kita mau milih yang A atau yang B. Nah, di surah Asy-Syams ini menerangkan bahwa hakikat hidup ini senantiasa ada dua pilihan. Di sana ada pilihan yang membawa kepada fujur dan ada pilihan yang membawa kepada takwa. Kita boleh pilih antara kedua itu nih. Kita mau milih fujur atau mau milih jalan takwa gitu ya. Tapi kita tahu bahwa Allah betul-betul sudah menerangkan mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Nah, sekarang mau gimana, kita mau ke jalan yang baik atau jalan yang buruk? Gitu, tinggal kita pilih ya. Jadi apakah kita mau ngikutin aturan Allah atau kita mau membuat aturan sendiri? Tuh. Makanya Allah bilang, beruntunglah orang-orang yang memilih jalan takwa, karena dengan ini kita akan dibawa untuk apa? Untuk menyucikan diri kita, menyucikan hati kita, sehingga sampailah kita pada titik kemenangan, keberuntungan, gitu ya. Dan sungguh orang-orang yang berada di jalan fujur itu benar-benar orang-orang yang merugi. Dan Allah ternyata gitu ya, Allah itu sebenarnya sangat ingin gitu ya, kita ini umatnya ini memilih jalan takwa. Karena akhirnya tadi kita akan menyucikan diri kita, membersihkan hati kita dari hal apapun gitu ya. Sehingga Allah sampaikan kita kepada surganya gitu. Karena tempat sejatinya kita itu di surga kan ya. Tempat tinggal kita di surga. Nah, keberuntungan ini yang mana dengannya dengan menuju keberuntungan ini kita akan menjadi taat pada Allah gitu ya. Semua yang Allah perintahkan dan yang Allah larang akan kita lakukan, akan dengan mudah kita lakukan gitu, karena orientasi kita Allah gitu. Seperti yang kita tahu, kita juga ditugaskan di bumi ini untuk apa? Untuk menjadi khalifah ya. Untuk menjadi khalifah sebaik-baiknya di muka bumi dalam menegakkan Islam dan syariatnya. Jadi jangan pernah malu buat membawa nama Islam dalam setiap langkah kita. Maka semoga dengan ini kita bisa Allah wafatkan dalam keadaan Allah ridho kepada kita dan kita pun ridho ya, dan dimasukkan ke surga Firdausnya. Lagi-lagi insya Allah ya teman-teman semua, semoga kita bisa masuk surga Firdausnya, karena selagi bisa berdoa gratis gitu ya, kenapa kita harus minta? Yang penting masuk surga aja deh. Jadi coba kita detailkan, ya Allah, masukkanlah aku ke surga Firdausnya agar kita bisa bertetanggaan dengan Rasulullah, kita bisa dekat dengan Allah gitu ya, kita bisa bertetanggaan dengan istri Rasulullah, sahabatnya gitu ya, dan Masya Allah dan orang-orang solih yang lainnya gitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Maka dari kisah dua manusia berpengaruh di dunia ini, semoga kita semakin yakin sama jalan pilihan takwa yang telah kita pilih, bahwa inilah sebaik-baiknya jalan terbaik gitu ya. Kedua-duanya hidup selama 96 tahun, tetapi ternyata 96 tahun itu ya, di antara mereka itu memiliki perjuangan yang sangat cukup berbeda gitu ya. Jadi sangat cukup jelas juga untuk dijadikan pelajaran buat diri kita. Kita mau milih jalan seperti Ratu Elizabeth ataukah jalan seperti Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Semoga kita milihnya seperti Syekh Yusuf Al-Qardawi ya teman-teman ya. Jadi tetap semangat untuk melanjutkan perjalanan ini. Memang tidak mudah, tapi kita yakin ya Allah telah janji bahwa bersama kesulitan akan ada kemudahan gitu. Jadi yang tidak mudah akan Allah bantu mudahkan, dan Allah bantu kuatkan pundak kita, hati kita, akal kita, dan segala-galanya. Ya, mungkin sampai sini aja. Semoga apa yang Hulwah sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.